Halo, kita akan mulai panduan langkah demi langkah pendaftaran beasiswa AS Intake 2025. Jadi yang proses pendaftarannya dimulai di tahun 2024. Jadi saya akan mulai dengan share screen. Nah, jadi secara umum bisa dilihat kalau untuk panduan lengkap Australia Award Scholarship bisa dilihat di idbeasiswa.com. Untuk tahun ini pendaftarannya ditutup 30 April 2024 jam 20.59 WIB. Jadi tahun ini formulir pendaftarannya hanya cukup satu saja. Untuk persyaratan dan lain-lainnya silahkan bisa dibaca untuk memastikan apakah ada yang terlewat atau tidak. Jadi untuk pendaftarannya yang offline sangat dikhususkan bagi yang memang ada keterbatasan untuk tidak bisa mendaftar online. Dalam artian memang keterbatasannya yang masuk akal ya, bukan hanya karena tidak ada kuota dan sebagainya. Kalau misalnya jaringan masih ada, mungkin bisa cari tempat dengan kuota gratis, misalnya akses internet gratis kan bisa dipakai untuk mengupload berkas dan sebagainya. Jadi secara umum disarankan untuk mendaftar secara online saja. Kuotanya tidak dikasih tahu, tapi kurang lebihnya akan diberikan eh, kesempatan yang relatif baik terbuka untuk semua orang. Tinggal masing-masing kita memastikan diri untuk bisa menjadi yang menonjol yang lebih baik dibandingkan pendaftar yang lain. Jadi kita akan lihat di link pendaftaran AS-nya. Jadi ini masuknya intake 2025. Sebagai pengantar di sini sudah disampaikan bahwa harus baca dulu country profile, Australia Award Scholarship Policy Handbook, yang sebagiannya sudah saya rangkumkan di idbeasiswa.com. Jadi silahkan dicek. Untuk Indonesia, pastikan mengikuti aturan Australia Awards in Indonesia, lengkapi semua nanti yang ada tanda bintangnya, diisinya hanya dalam bahasa Inggris. Lalu untuk form isiannya bisa dilihat di sini di preview application form. Jadi untuk menyiapkan diri sebelum mulai mengisi, sebaiknya lihat dulu ini ada previewnya. Apa sih yang harus diisi nanti? Ini ya. Jadi sama kayak itu tadi, tapi ini preview. Jadi apa saja pertanyaan-pertanyaannya? Sudah kebayang ya? Apa saja? Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita balik dulu ke prosesnya di sini. Lalu, jika ingin mulai mengisi tapi belum selesai, tidak apa-apa. Pokoknya setiap halaman yang sudah selesai diisi, diklik save ya. Nah, ketika sudah diklik save, nanti bisa kembali lagi dan melanjutkan melalui link yang tadi dikirimkan ke email ketika kita melakukan save. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti mengirimkan email ke longtermawards@australiaawardsindonesia.org ini ya. Lalu deadline-nya tetap tidak diundur lagi di 30 April 2024 jam 20.59. Tidak perlu mengirimkan berkas ini ke kampus atau ke pihak-pihak lain, termasuk ke pembimbing yang memberikan rekomendasi, tidak perlu. Jadi cukup diisi saja formnya sesuai arahan. Lalu Australia Award Scholarship akan diberikan kepada mereka yang memberikan manfaat jangka panjang untuk Indonesia.
Jadi bisa diperhatikan nanti ada istilah PDA atau prioritasnya adalah di bagian choosing a course of study di halaman 3 pendaftaran ini. Lalu untuk nama-nama kampusnya bisa dicek di eh, biasanya sih langsung di website Krikos ya untuk melihat apakah kelas yang diinginkan itu terbuka untuk mahasiswa internasional dan kodenya apa. Jadi itu yang penting untuk diperhatikan. Lalu, jika hingga pertengahan Agustus 2024 tidak mendapatkan kabar, bisa dianggap betul-betul sudah tidak berhasil untuk intake 2025. Akan ada yang dihubungi lebih awal, lalu bisa jadi nanti yang ketika misalnya setelah proses seleksi masih ada tempat kosong, masih ada yang cadangan akan dipanggil untuk wawancara dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika sudah di pertengahan Agustus dan belum mendapatkan kabar, berarti memang betul-betul belum lolos seleksi. Jadi tolong diisi dengan baik karena ketika mengisinya tidak sesuai kenyataan atau keliru, maka tidak akan mendapatkan beasiswa. Kalaupun sudah dinyatakan berhasil dan ketika seiring waktu ditemukan bahwa datanya tidak sinkron, maka beasiswanya akan dicabut. Supaya tidak nanti hang karena banyak yang daftar dadakan biasanya dekat-dekat penutupan. Ini sekarang udah tanggal 12 April. Kalau yang udah lengkap, dicek lagi dan segera diupload ya. Seperti itu. Ini tombol save yang dimaksud nanti akan mengirimkan ke email jika kliknya di sini. Kita ke next page. Jadi untuk eligibility dibaca dan diisi sesuai dengan kondisi terakhir. Lalu nama sesuai KTP. Jika punya hanya satu kata namanya, misalnya admin, tidak ada nama lain, ya tulisnya admin di kedua kolom yang diminta. Emailnya dipastikan masih aktif, bisa diakses. Nah, di sini pilihlah jika Government of Indonesia, jika yang bisa memilih siapa? Itu PNS atau civil servant dari berbagai tingkat, dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, guru, dosen negeri, ini gurunya guru yang PNS ya, terus dosen yang PNS juga, dan sebagainya. Yang pada intinya sih memiliki SK pengangkatan dan juga karena PNS wajib memberikan surat izin dari atasan yaitu Nominating Agency Declaration Form. Nah, jika Anda adalah PNS dengan KTP dari provinsi-provinsi yang tergolong di provinsi diutamakan dari Equity Target Group atau tergolong dari eh, orang yang mengalami disabilitas atau perempuan dengan latar belakang yang butuh dibantu, maka silahkan pilih kategorinya ITG. Jadi meskipun PNS, tapi mohon maaf, misalnya tergolong dalam satu dari tiga ini, maka harus memilih ITG. Jadi ini rincian ITG-nya, Equity Target Groups-nya, itu adalah orang dengan disabilitas, perempuan dari latar belakang yang kurang beruntung, lalu orang dari provinsi target. Harus didukung dengan KTP dari provinsi tersebut. Bisa jadi kerjanya tidak di provinsi yang dimaksud. Misalnya mungkin kerjanya tidak di Lampung, tapi di Jambi. Apakah boleh? Padahal Jambi tidak masuk di sini. Boleh, karena KTP-nya adalah KTP di Lampung. Jadi dukungannya adalah sedapat mungkin sesuai dengan KTP. Apakah boleh memasukkan surat keterangan kerja atau domisili? Tidak ada salahnya dicoba, tapi kalau secara aturan yang tertulis adalah pendukung utamanya adalah KTP setempat. Jadi kalau memang tidak memiliki KTP di eh, daerah ITJ, bisa dicoba untuk mengganti KTP-nya, pindah alamat, atau
minta surat keterangan domisili. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi kita akan lanjut lagi untuk melihat apa saja yang harus diisi atau yang bisa dipilih di formulir isian AAS untuk intake 2025. Jadi kalau kita memilih di sini mengisi nama, lalu memilih Government of Indonesia, di situ ada pilihannya apakah dari kementerian atau lembaga, pilihnya di sini, atau dari pemerintah daerah yang bukan kampus negeri. Jadi kalau kampus negeri, dosen-dosen kampus negeri bisa pilih eh, seperti ini ya. Itu lalu employment statusnya bisa diterangkan. Jadi selama berasal meskipun belum keluar SK PNS-nya misalnya, jadi pilihnya yang lain. Tipenya apa? Kalau Anda berasal dari kementerian dan lembaga atau dari kampus negeri. Selain itu, terus sebutannya adalah di open kategori sebetulnya. Open kategori adalah dari kampus swasta, organisasi atau perusahaan swasta, pribadi atau fresh graduate, itu maksudnya yang belum ada pekerjaan, itu maksudnya di private individual, atau dari BUMN. Bisa juga dari pegawai pemerintah yang statusnya P3K. Itu masuknya di kategori open. Nah, jika Anda tergolong dari satu dari tiga ini, people with disability, people from equity target provinces, atau women from disadvantaged background, maka jangan pilih kedua-duanya tadi, tapi pilihlah ITG, karena ini yang akan diprioritaskan dalam proses seleksinya. Jadi, ada dari kementerian lembaga, dari BUMN, dari kampus negeri, kampus swasta, lalu dari perusahaan swasta ataupun dari perorangan. Jadi sudah bisa dimengerti ya untuk pemilihannya. Nah, lalu dipilih mau pilih yang tingkat apa? S2 atau Masters atau S3 PhD. Jadi bisa dipilih. Bedanya apa? Nanti ada di bawah. Jadi secara umum, syarat PhD lebih banyak daripada syarat master. Jadi sebagai contoh ini akan klik yang di PhD, tapi nanti silahkan menyesuaikan ketika misalnya kalian ingin daftar yang untuk master. Jadi kalau untuk master itu disuruh mendetailkan startnya dari S1 atau D4-nya. Gitu. Sedangkan kalau PhD ya tentu saja startnya dari masternya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya sih sebetulnya relatif mengikuti saja. Bisa juga pilih pilihan-pilihannya bisa dilihat sendiri nanti seperti apa. Akan menyesuaikan dengan ini. Jadi pilihannya sebetulnya semuanya ada di sini. Yang tadi kita sudah lihat di preview formnya ini. Tidak susah, gitu ya. Yang mungkin nanti perlu banyak diskusi itu mungkin lebih ke soal dan jawaban yang padahal itu sebetulnya adalah esai gitu ya. Esai di sini nanti kita bisa lihat. Nah, jadi kalau yang untuk priority field of study itu istilahnya PDA, priority development area-nya silahkan dipilih yang mana. Gitu. Jadi ini semuanya ada penjelasannya di idbeasiswa.com, bisa dicek. Jika ragu-ragu juga bisa tinggalkan komentar di sini maupun di idbeasiswa.com. Terus untuk pilihan-pilihannya, yang tadi saya bilang, pastikan cek di website Kaikos untuk diisikan di sini. Lalu ini diperlukan research detail ini hanya untuk yang mendaftar sebagai S3 atau S2 by research. Jika tidak, tidak usah.
Ini jika yang ingin ambil data lapangan di Indonesia atau di tempat lain, itu bisa mengajukan ini untuk mengambil datanya. Terus, jika untuk yang S3, pastikan jumlah SKS-nya apakah untuk tesis, untuk research-nya apakah melebihi dari 50%. Jadi, ini penting ketika mendaftar PhD. Jawab dengan jujur dan lengkap. Nah, ini yang disebut supporting statement atau esai AAS itu yang ini. Ada 5 pertanyaan, dibatasi 2000 karakter per question, sudah termasuk spasi. Jadi yang pertanyaan esai 1, why did you choose your proposed course and institution? Pertanyaan 2-nya, what impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Lalu, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AI PDAs? Untuk pertanyaan keempat adalah, please provide 3 practical and realistic examples of how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarship on your return to Indonesia. Possible tasks can be personal and/or professional. Yang terakhirnya ini, list any possible constraints you think may prevent you from achieving above task. Jadi silahkan dikerjakan, diisi, dilengkapi, dicek lagi, baru disubmit. Gitu. Jadi isiannya tidak rumit kok. Untuk CV-nya sendiri, idbeasiswa.com juga sudah menyediakan layanan untuk membantu membuatkan CV dengan standar AS. Indonesia tidak ada standar khususnya, tapi mengacu ke negara-negara lain kita bisa ikut karena contohnya cukup bagus juga untuk ditiru. Jadi bisa ada beberapa slot masih bisa gratisan untuk setidaknya di awal tahun 2024 ini, baru beberapa yang manfaatkan. Selama masih ada, silahkan manfaatkan layanan gratis dari Jago Beasiswa di idbeasiswa.com. Jadi isiannya sebetulnya tidak terlalu banyak gitu ya. Terstruktur, kelihatannya aja banyak, tapi kalau dikerjakan pasti bisa selesai juga kok. Asal jangan buru-buru juga gitu ya. Lalu diisi semua. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan keterangan harus diperjelas. Jawab sejujur mungkin. Kalau tidak mengerti, boleh tanya dulu supaya tidak salah ngisi. Kurang lebih cuma itu aja sih. Nanti juga pastikan namanya, formatnya di format dulu ya. File-file yang akan diupload sudah ada formatnya, diikuti. Harus diikuti dengan benar. Jadi bagi yang tertarik untuk yang Australia for ASEAN Scholarship, bisa mempertimbangkan untuk memilih pertanyaan tambahan ini. Jadi apa yang dikaitkan dengan ASEAN gitu ya. Jadi bisa esai tambahan kalau mau, silahkan. Pilihannya juga sudah ada, tidak terlalu banyak pilihannya, tapi malah membantu gitu. Jadi bisa fokus membanding-bandingkan mana yang cocok. Seperti itu, tapi dibaca dulu apakah Anda eligible dan cocok untuk memilih itu, yang memilih beasiswa AAS yang untuk ASEAN. Sudah, nanti tinggal disetujui pernyataan pribadi, lalu selesai. Semoga sukses untuk mendaftar beasiswa dan bisa, kalau rezekinya bisa lolos, mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan beasiswa AS untuk kuliah di tahun 2025. Terima kasih dari Jago Beasiswa. Semoga sukses dan menjadi jagoan beasiswa.
Bye-bye.